Pertama, Tiongkok, si raksasa merah dari Asia. Pertama, tentu aja Tiongkok atau Cina. Ibu kotanya Beijing, dan partai yang berkuasa adalah Partai Komunis Tiongkok. Negara ini resmi berdiri tanggal 1 Oktober 1949, waktu Mao Zedong berdiri di lapangan Tiananmen dan ngumumin kelahiran Republik Rakyat Tiongkok. Awalnya, Tiongkok miskin banget. Perang saudara, kelaparan, dan konflik internal bikin rakyat sengsara. Tapi di bawah ideologi komunis, mereka coba bangkit. Setelah Mao meninggal, datang Deng Xiaoping yang bikin gebrakan besar lewat kebijakan reformasi dan keterbukaan di tahun 1978. Nah, dari situ ekonomi Tiongkok mulai melesat. Sekarang, Tiongkok udah jadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pabrik-pabrik, teknologi, sampai produk digital mereka udah mendunia. Tapi ingat, walaupun ekonominya terbuka, politiknya tetap dikontrol ketat. Satu partai aja yang boleh berkuasa. Dan sekarang yang memimpin adalah Xi Jinping, orang paling berpengaruh di Asia. Tiongkok ini bukti nyata kalau komunis bisa dikombinasikan dengan kapitalisme, tapi versi mereka sendiri. Slogan modernnya, sosialisme dengan karakter Tiongkok. Yang kedua, Vietnam. Dari medan perang jadi pabrik dunia. Selanjutnya ada Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Negara ini dikontrol oleh Partai Komunis Vietnam dan resmi berdiri tanggal 2 September 1945 setelah Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Prancis. Tapi perjuangan mereka nggak berhenti di situ. Vietnam sempat terbelah jadi dua, utara yang komunis dan selatan yang pro-Amerika. Perang Vietnam pun pecah, salah satu perang paling brutal di abad ke-20. Tapi akhirnya, di tahun 1975, Vietnam Utara menang dan seluruh negara disatukan di bawah bendera komunis. Sekarang Vietnam jadi contoh sukses baru. Negara ini berkembang cepat banget. Banyak pabrik teknologi, sepatu, dan elektronik pindah ke sana dari Tiongkok. Pemimpinnya saat ini tulam, dan sistem pemerintahannya tetap satu partai. Politiknya ketat, tapi ekonominya terbuka banget buat dunia luar. Bisa dibilang, Vietnam itu kayak versi komunis modern yang fokus ke pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Dari negara perang, sekarang jadi salah satu pusat industri Asia Tenggara. Yang ketiga, Laos, negara kecil yang lagi bangkit pelan-pelan. Lanjut ke Laos, negara kecil tapi punya semangat besar. Ibu kotanya Vientiane, dan partai yang berkuasa adalah Partai Rakyat Revolusioner Laos. Laos berubah jadi negara komunis setelah menggulingkan kerajaan pada 2 Desember 1975 lewat kemenangan kelompok Pathet Lao yang terinspirasi sama Vietnam dan Tiongkok. Dulu, Laos negara tertutup banget, tapi sekarang mulai buka diri. Dengan bantuan dari Tiongkok, mereka bangun proyek-proyek besar kayak kereta cepat Cina-Laos yang keren banget. Pemerintahnya tetap sistem satu partai, tapi fokusnya sekarang adalah pembangunan dan pariwisata. Laos memang nggak secepat Vietnam atau Tiongkok, tapi potensinya besar banget. Banyak investor mulai melirik negara ini karena stabilitas politiknya yang tenang. Jadi, walau kecil, Laos tuh kayak pemain baru yang siap ikut balapan di Asia. Yang keempat, Kuba, negeri revolusi, musik, dan semangat. Sekarang kita ke Amerika Tengah, Kuba. Ibu kotanya Havana. Dan negara ini dikontrol oleh Partai Komunis Kuba. Kuba berubah jadi negara komunis setelah revolusi tahun 1959, dipimpin oleh Fidel Castro dan si legenda revolusioner Che Guevara. Mereka berhasil menggulingkan diktator Batista dan langsung bersekutu sama Uni Soviet. Semenjak itu, Kuba hidup di bawah embargo ekonomi dari Amerika Serikat, dan itu bikin mereka susah banget berkembang. Tapi ada yang keren. Pendidikan dan kesehatan di Kuba terkenal super bagus dan gratis untuk semua rakyatnya. Sekarang pemimpinnya Miguel Díaz-Canel, penerus era keluarga Castro. Negaranya masih mempertahankan sistem satu partai, tapi mulai terbuka sedikit-sedikit buat dunia luar, terutama di sektor pariwisata. Jadi meskipun ekonominya berat, rakyat Kuba dikenal kuat, bahagia, dan selalu punya semangat revolusi, dengan iringan musik salsa dan cerutu khas mereka. Yang kelima, Korea Utara, negeri paling misterius di dunia. Dan terakhir, si paling tertutup, Korea Utara.
Ibu kotanya Pyongyang, dan berdiri tanggal 9 September 1948. Dipimpin pertama kali oleh Kim Il-sung, lalu diteruskan ke anaknya Kim Jong-il, dan sekarang cucunya Kim Jong-un. Iya, negara ini beneran kayak kerajaan keluarga, tapi dalam sistem komunis. Ideologinya disebut Juche, yang artinya kemandirian total. Tapi sayangnya, kehidupan di sana gak semudah slogan itu. Internet dibatasi, media dikontrol penuh, bahkan berita dari luar negeri pun hampir nggak masuk. Negara ini fokus banget ke militer dan pengembangan nuklir. Walaupun banyak sanksi internasional, Korea Utara tetap kukuh berdiri dan sering bikin dunia deg-degan dengan uji coba rudalnya. Negaranya unik, misterius, dan jadi simbol ekstrim dari sistem tertutup komunis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga saran topik di bawah. Siapa tahu pertanyaan kamu yang bakal kita jawab di video selanjutnya. Ingat, kamu bertanya, saya menjawab.